Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kuliah keperawatan gratis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi yang berjudul bahaya merokok. Materi ini pernah disampaikan pada pelatihan UKS pada tahun 2017, di mana saat itu sasarannya adalah siswa berprestasi pada SD di Kecamatan Pilang Kenceng, kalau tidak salah. Jadi sumber-sumbernya sudah lumayan lama, nanti silahkan diupdate sendiri dengan sumber-sumber yang lebih relevan untuk yang lebih baru. Kemudian karena diperuntukkan bagi siswa SD, materinya kurang lebih ringan, menjelaskan bahaya merokok secara simpel. Nanti mungkin akan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, yang sayangnya tidak terlalu jauh berbeda dengan 4 tahun yang lalu. Ya, baik, kita mulai dengan definisi dari rokok. Rokok adalah golongan tembakau yang kira-kira ukurannya sebesar kelingking yang dibungkus bisa daun nipah maupun kertas. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini bisa diakses secara online. Kemudian kalau menurut peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012, rokok adalah produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau. Salah duanya adalah Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica, juga spesies-spesies lainnya, dan ditambah ada sintetisnya, karena sekarang sudah ada rokok sintetis, tidak berasal dari tumbuhan tembakau, yang asapnya mengandung nikotin dantar dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, jadi rokok ada beberapa bentuk macam yang umum kita ketahui, yang orang awam yang bukan ahli hisap ya, adalah yang paling atas, yang sigaret, kemudian ada yang bentuknya little cigar. Mungkin ini rokok yang ukuran kecil ya. Dulu kayaknya sasarannya adalah wanita. Jadi di propaganda seolah-olah lebih ringan daripada rokok yang ukurannya normal. Kemudian ada sigarillo, ini jujur saya juga belum tahu. Kemudian ada sigar, sepertinya ini cerutu. Cerutu sendiri ukurannya tiga sekitar 3 kali lipat dari ukuran rokok yang ada di pasaran saat ini yang beredar bebas. Katanya lebih padat dan lebih berat untuk dihisap. Bentuk-bentuk lain variasinya mungkin seperti cangklong atau pipa. Jadi tembakaunya diletakkan di uh, ya namanya pipa atau cangklong. Biasanya ada yang dibuat dari tulang, ada yang dari bambu, dari kayu ada. Kemudian dibakar. Bisa juga sebelumnya ditambahkan bumbu-bumbu seperti cengkeh dan lain-lain, saya kurang tahu. Kemudian untuk rokok yang beredar di pasaran saat ini yang paling banyak saya rasa yang filter ya. Ada semacam gabus atau busa di bagian pangkalnya, katanya sih mengurangi efek negatif dari rokok, di mana ukurannya mampu untuk menyaring zat-zat berbahaya, tapi toh ternyata uh, angka kejadian penyakit-penyakit akibat rokok masih sama saja. Kita lanjutkan. Oh, ini berapa sih jumlah perokok di Indonesia? Pada tahun 2014, Indonesia nomor 1 di ASEAN. Masuk akal sih karena kita negara dengan penduduk paling padat se-ASEAN, 62,3 juta orang perokok aktif waktu itu. Selanjutnya juga juara di jumlah rokok yang dihisap per harinya.
Wow, fantastis ya angkanya. 785.920.000 batang setiap hari. Oke, speechless ya. Kemudian perokok remaja 13 sampai 15 tahun juga masih juara, 41% jumlah remaja yang merokok. Kemudian anak-anak yang terpapar rokok di Indonesia mencapai 78,1%, termasuk saya waktu masih kecil. Kemudian yang paling rentan anak mudanya terpapar iklan rokok di ASEAN juga ya juara kita. Nomor 1, 89,3%. Anak-anak muda di Indonesia terpapar oleh iklan rokok. Entah itu di televisi, di konser, di baliho, poster. Masih banyak bertebaran iklan rokok. Negara-negara lain, Filipina, Vietnam silih berganti diselingi sesekali oleh Malaysia dan Thailand sama Myanmar. Presiden kita. Aduh. Jadi rokok ini bisa dibilang dibenci sekaligus dicinta sih oleh pemerintah ini. Nanti kita bahas lebih lanjut kenapa kok rokok ini dicintai oleh pemerintah. Kenapa sih orang itu merokok? Saat ini sih lebih banyak laki-laki ya yang merokok. Yang pertama adalah karena pengaruh orang tua. Anak yang terutama ayahnya perokok, karena anak adalah peniru terbaik. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua akan ditiru oleh anaknya. Entah itu baik atau buruk. Untung kalau baik, kalau buruk ya anak akan menyalahkan orang tua. Lah, bapak sendiri gitu gitu. Ngapain ngelarang saya? Lainnya adalah pengaruh teman. Di rumah ngelihat bapaknya merokok, di sekolah, di tempat main, teman-temannya merokok. Ya, ia akan menjadi peer pressure atau tekanan dari teman sebaya untuk ikut merokok, untuk sarana untuk bersosialisasi. Apalagi kalau cowok sudah dikaitkan dengan keberanian atau dengan harga diri, biasanya kepancing. Ah, cupu kamu, kok nggak ngerokok sih? Ngerokok tuh keren bro. Nah, kalau kamu nggak ngerokok, nggak usah datang deh ke sini. Nah, teman sangat besar pengaruhnya dalam membawa seseorang menjadi seorang perokok. Pengaruh iklan. Apresiasi kepada pemerintah yang telah sangat mengurangi iklan rokok yang secara tersurat, secara jelas menggambarkan orang merokok itu sudah nggak ada. Demikian pula di film ataupun sinetron yang diputar di televisi, kalaupun menampilkan orang merokok, rokok dan kegiatan menghisap rokoknya disensor. Kemudian ini penambahan foto-foto maupun gambar yang mengerikan di bungkus rokok yang semakin kesini semakin besar proporsinya. Kalau dulu hanya tulisan saja merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, apalagi gangguan kehamilan, janin, impotensi. Sekarang ditambah dengan foto asli dari penderita penyakit akibat rokok. Ada yang kanker paru, dibuka dadanya diperlihatkan warna parunya. Kemudian ada kanker tenggorokan yang penderitanya memakai tracheostomy.
kanker bibir ada. Itu sih yang saya berterima kasih pada pemerintah menunjukkan ada progres dalam upaya untuk mengurangi jumlah konsumsi rokok. Kalau dulu zaman saya kecil iklan merokok itu ya nunjukin orang merokok keren gitu. Ada iklan Marlboro Man itu modelnya cowboy nunggang kuda pakai lasso menjerat sapi yang mau keluar atau lari kemudian sambil merokok. Oh, itu keren banget tuh. Sekarang udah nggak ada. Cuma masih banyak iklan-iklan yang bertebaran yang masih menggunakan kata-kata yang menarik, kata-kata yang secara tersirat mengungkapkan bahwa merokok itu baik. Kemudian ada juga faktor psikologis. Melihat banyak orang yang merokok, remaja ingin coba-coba untuk merokok, stres, akibat mencoba-coba awalnya pahit, awalnya batuk, tapi karena tekanan terus-menerus dicoba lagi, ingin menemukan enaknya, akhirnya dapat enaknya. Kemudian kebiasaan sehabis makan, nah ini ngelihat contoh di sekitarnya, habis makan katanya sih enak banget kalau ngerokok itu. Ya ini untuk orang-orang yang kecanduan ya, kalau yang nggak kecanduan nggak ada bedanya. Kemudian bosan, bosan, sebatang dulu ah. Ya menyebabkan kecanduan karena ada salah satu komponen utama di rokok yaitu nikotin yang menyebabkan adiksi atau kecanduan. Apa saja sih yang terkandung di dalam rokok? Ini bukunya ada di Google Books, nggak usah beli. Ini tabelnya juga saya dulu crop dari Google Books. Berapa sih? Ini bukan saya yang ngomong ya. Diteliti oleh Rothman dan Perfetti tahun 2009. Ada 14.747 bahan kimia dalam rokok dan asap rokok. Wow. Oke. Segitu banyaknya apakah berbahaya semua? Ya, mungkin bertentangan dengan tujuan saya, tapi saya juga harus jujur. Ya, nggak semua sih berbahaya. Yang ditampilkan kan bahan kimianya saja. Sedangkan bahan kimia ya seluruh apa yang ada di bumi ini ya kimia. Kita minum hidrogen dioksida, kita menghirup O2. Nah, kemudian apalagi yang kita makan, kita minum, semuanya dari bahan kimia. Nah, dari 14.747 itu diantaranya ada yang berbahaya. Nah, setidaknya ada 15 bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam rokok yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita lewat saluran napas. Yang pertama ada asam asetik. Ini terkandung di dalam pembersih lantai. Kemudian ada naptalin. Naptalin itu kandungan dari kapur barus. Ada acetanisol, kandungannya parfum. Kemudian ada asam cyanida. Iya sih dalam jumlah kecil, tapi ditemukan di dalam rokok itu. Asam cyanida sempat terkenal dulu saat kasus kopi cyanida. Biasanya digunakan dalam racun tikus. Kemudian ada kandungan aseton, ini pembersih kuteks. Kemudian kadmium, ini bahan baku baterai. Kemudian ada metanol,
Etanol itu kandungan dari BBM. Kemudian ini ada zat radioaktif luar biasa ya. Ada polonium di sini. Ini yang bilang Kementerian Kesehatan ya. Kemudian ada sodium hidroksida. Sodium hidroksida itu asam, ya ini penghilang bulu ketiak atau kaki. Ada juga formalin ya. Formalin untuk pengawet, bukan pengawet makanan, pengawet mayat. Kemudian ada geranol, kandungannya obat nyamuk atau pestisida. Toluen, isinya bensin ya, juga bahan baku dinamit. Kemudian ada hidrasin untuk bahan bakar roket. Kemudian ada sinamaldehid, ada di dalam racun, ini zat beracun bagi anjing dan kucing. Kemudian urea yang terakhir 15, ini yang lain ya cari sendiri ya. Urea ini ada di, kita tahu di urin tentu saja, namanya juga urin, ada ureanya. Ada di air seni atau kencing kita. Berguna untuk pupuk. Nah, ini juga ada di dalam rokok. Nggak sadar kalau bahan-bahan berbahaya ini masuk ke tubuh karena memang sudah kecanduan. Jadi nggak bisa kalau nggak memasukkan racun-racun ini ke tubuh kita, ke tubuh perokok. Penyakit-penyakit akibat rokok itu apa saja sih? Ya ini beberapa ya. Kalau kanker, ya monggo kalau mau dihitung satu. Tapi berdasarkan letak dari kankernya, ini fakta di lapangan banyak sekali. Yang pertama adalah kanker paru. Kanker karena apa? Karena setelah dihirup, zat-zat racunnya terutama akan mengendap paling banyak di alveolus. Kemudian dari situ akan berkembang ke jaringan paru. Jadi banyak yang numpuk di situ lebih dulu, kemudian jadi kanker paru. Atau saat ini lebih untuk di kalangan medis lebih sering disebut dengan karsinoma bronkogenik, yang paling banyak itu. Kemudian tentu saja di saluran napas atas sampai bawah, mulai dari kanker bibir, ada kanker lidah. Sekarang ada pasien saya kanker lidah, perokok juga. Tiap hari karena lidahnya sudah membengkak, tiap hari berdarah, kemudian obat-obatan nggak mempan untuk menghentikan perdarahannya, ya akhirnya komponen darahnya turun. Kanker sendiri kan makan nutrisi kita, makan nutrisi penderita kanker nih. Hemoglobin turun, kemudian trombosit turun, keluar semua lewat perdarahan lidahnya. Kemudian lidahnya membesar, nutup jalan napas, nutup jalan makan. Pasiennya harus dipasang selang sonde. Lewat hidung dilepas sama pasiennya, akhirnya dipasang lewat mulut. Pasiennya diikat, jadi nggak bisa ngelepas lagi. Gimana beratnya? Orangnya lumayan tinggi sih, tapi bobotnya tinggal 38 kilo. Anda bisa bayangkan kayak apa kurusnya. Dipasang selang makan biar bisa ya sedikit bertahan lebih lama. Kemudian masih dijadwalkan kemoterapi beliaunya. Kemudian ada kanker laring, faring, jelas ya, jalan napas. Ada juga kanker esofagus atau kerongkongan. Oh, ini ada AML, ada leukemia ya. Bisa. Kalau mau jelasin kasus yang sudah pernah saya temui itu, awalnya sih kanker paru. Terus eh, menyebar ke darah. Atau bisa juga efek dari pengobatannya. Karena obat itu kayak kemoterapi itu ada efek samping. Salah satunya adalah karena obat keras nih ya. Jadi bisa
eh, agak panjang sih penjelasannya. Intinya merubah sel darah putih menjadi ganas. Ya, jadi sebaiknya tidak terkena kanker apapun karena kemoterapi masih bisa memicu kanker darah atau leukemia. Kemudian ada kanker lambung, kanker pankreas, kanker ginjal, kanker ureter. Ureter itu saluran kemih setelah ginjal. Ginjal kan yang memproduksi kencing nih. Nah, air kencing kalau mau dikeluarin dari ginjal itu lewat ureter dulu. Kemudian ada kanker usus besar, kolon, ada kanker serviks, leher rahim, khusus wanita ya. Ada juga kanker kandung kemih. Ada pasien-pasiennya, ada lah. Silakan kalau mau main ke rumah sakit, ngobrol-ngobrol sama pasien-pasien kanker. Awalnya sama, mereka juga nggak percaya kalau rokok bisa nyebabin kanker. Kemudian untuk penyakit non kanker, jangan salah ya, satu kanker bisa nyebar ya, jadi kanker apapun. Nggak peduli mulainya dari mana. Payudara, paru, bisa nyebar ke otak. Banyak. Awalnya kanker paru, terus metastasis atau menyebar sampai ke otak. Metastasis ke tulang, metastasis ke ovarium, banyak. Kemudian penyakit kronis, yang pertama adalah stroke, bisa jadi disebabkan oleh rokok yang mempersempit pembuluh darah arteri di otak, tersumbat, kemudian jaringan otaknya nggak dapat suplai darah, nggak dapat oksigen, ambruk deh, pelo, kemudian lemas, kemudian lumpuh, kemudian nggak kehilangan ingatan, amnesia, nggak bisa ngelihat, nggak bisa atau mati rasa. Banyak banget karena stroke yang diserang adalah otak. Otak adalah pusat seluruh kegiatan, nyaris seluruh kegiatan tubuh manusia, termasuk berpikir. Kemudian di mata bisa menyebabkan kebutaan maupun katarak. Ya kadang saya heran ya, kok masih ya orang ngerokok itu di, di ya secara psikologis mereka apa ya, membela apa yang menurut mereka benar. Ini menurut mereka karena sudah kecanduan, otaknya secara di alam bawah sadarnya menganggap bahwa rokok itu benar. Dipaparkan fakta seperti apapun, entah itu orang terdekatnya meninggal karena kanker, kalau sudah karakternya sudah kecanduan juga nggak bisa lepas, ya tetap aja ngerokok. Banyak orang katarak, perokok-perokok yang katarak. Kejadian katarak akan meningkat pada perokok. Kemudian ada periodontitis, radang akar gigi ya. Kemudian ada aneurisma aorta. Jadi pembuluh arteri terbesarnya melembung. Ya kayak balon tipis itu, gampang pecah. Kemudian penyakit jantung koroner. Ini saya pernah dapat pasien titipan ruang jantung. Beliau bekerja sebagai quality control dari salah satu pabrik rokok yang 3 besar lah di Indonesia. Jadi setiap hari beliau harus mengetes minimal 40 batang rokok. Katanya sih nggak sampai habis. Beliau melakukan itu selama kurang lebih 10 tahun atau 12 tahun. Kemudian dipasang ring deh. Waktu itu beliau sedang mau pemasangan ring yang kedua. Jadi penyempitan pembuluh arteri koroner harus dilebarkan, kalau enggak otot jantungnya bisa
nggak dapat supply juga kayak stroke tadi itu. Nanti serangan jantung, henti jantung, gagal jantung. Kemudian pneumonia, iyalah, lawang dikasih asap terus ya, kayak paru-paru asap gitu, akan terjadi mudah rentan menderita infeksi paru. Kemudian mukusnya atau lendir yang ada di saluran napas itu lebih mudah keluar. Kemudian menyumbat jalan napas, infeksi, jadilah pneumonia. Kemudian ada aterosklerosis. Aterosklerosis. Nah, penumpukan lemak atau kolesterol pada pembuluh darah. Rokok membuat pembuluh darah menjadi rentan, kaku, kemudian mudah untuk disusupi lipid atau lemak. Kalau sudah pembuluh darah bagian dalam itu disusupi lipid, nanti jadinya menyempit pembuluh darahnya, aterosklerosis, yang nanti akan mengarah ke stroke, kemudian juga penyakit jantung koroner. Bisa juga terjadi di pembuluh darah ekstremitas atau di tangan maupun kaki. Kemudian COPD atau PPOK, Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau penyakit paru obstruksi kronis. Seringnya karena kronis ya, obstruksi, ada sumbatan jalan napas yang lama banget dan nggak bisa balik normal. Banyak orang-orang tua yang menderita PPOK karena sepanjang masa mudanya merokok. Kemudian asma, ini kalau yang memang punya bakat alergi ya, bisa dipicu oleh rokok. Kemudian ada fraktur tulang, rokok itu mengurangi kepadatan tulang sama osteoporosis. Kemudian kalau jatuh pinggulnya dulu, hip atau tulang panggulnya bisa patah. Kemudian efek-efek reproduksi pada wanita, ini menurunkan kesuburan baik pada laki-laki maupun wanita. Kita lanjutkan. Ini poster yang saya rasa sudah sering Anda jumpai di fasilitas-fasilitas kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, klinik. Biasanya tulisannya bahan-bahan ini cukup membuat Anda sakit, sangat sakit. Yang belum ada di slide sebelumnya, ini ada jari-jarinya mengalami, nomor 11 itu, mengalami perubahan warna atau ada sebutannya penyakit Buerger, bukan burger, tapi biar gampang kita sebut saja Buerger disease. Jadi pembuluh-pembuluh darah di bagian ujung jari itu ketutup, menyempit, kemudian menutup. Ujung jari nggak dapat suplai darah, awalnya pucat, kemudian membesar kukunya atau clubbing finger, kemudian menghitam. Kalau sudah menghitam berarti jaringan di situ sudah mati, kemudian mengecil, protol. Protol itu apa? Ya putus. Kemudian banyak ya. Oh, ini ada penyakit Buerger nomor 15, sorry. Nyambung ya nomor 11 sama 15. Impotensi ini nomor 17. Caranya gimana sih asap rokok itu bisa meracuni perokok? Di dalam rokok yang sudah familiar ada kandungan tar. Tar ini bisa juga ditemukan di aspal. Jadi kayak perokok itu menghirup aspal dalam jumlah kecil dan terus menerus, lama-lama ya numpuk juga. Ribuan partikel padat dan lengket mengendap di saluran paru. Rangsangan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis bisa memicu kanker paru. Kemudian gas-gas beracun merangsang lendir, melumpuhkan silia atau bulu getar, menyebabkan bronkitis kronis.
Kemudian serat-serat elastinnya menjadi lumpuh, menyebabkan emfisema. Emfisema itu alveolus atau kantong udara ini kolaps, nggak bisa ngembang. Padahal pengembang kembisan aorta inilah yang alveolus inilah yang bikin kita bisa bernapas. Tapi karena sudah kolaps, nggak bisa dikempes atau malah ngembang terus, nggak bisa ngempes, sama aja, sama-sama rusak. Kemudian kulit menjadi lebih mudah keriput. Kemudian kalau sudah jadi kanker, kanker itu bisa menyebar lewat pembuluh atau aliran getah bening atau limfe, bisa juga lewat aliran darah. Ini kira-kira foto rongsen dada dari penderita tumor paru yang ganas. Ini normalnya yang sebelah kanan. Nah, ini emfisema, kantong udaranya pecah sehingga entah itu kempes terus atau ngembang terus. Yang jelas nggak boleh pecah alveolus itu. Nah, ini kok bisa sih menyebabkan penyempitan pembuluh darah? Yang pertama adalah pengerasan pembuluh darah. Iya, gimana racunnya diserap sama pembuluh darah itu kan sel juga, dapat makan juga. Yang diantarkan sama sel darah merah bukan makanan, malah racun. Kemudian pembuluh darahnya mengeras, sel darahnya menggumpal sehingga jadi menyempit. Kalau sudah menyempit, ya aliran darah ke organ tubuh berkurang. Kalau sudah menyempit sampai akhirnya nutup, ya jadi Buerger disease tadi, atau jadi stroke, atau jadi penyakit jantung koroner. Nah, ini yang harusnya sel darah merah membawa oksigen, malah membawa karbon monoksida hasil dari pembakaran rokok. Mengikat, menggantikan O2, malah nggak bisa membawa nutrisi, organ tubuh kekurangan nutrisi dan O2. Berapa sih yang meninggal akibat penyakit akibat rokok? Tahun 2013 itu per harinya 659 orang meninggal akibat rokok. Indonesia ya, Indonesia saja. Tadi penyakit-penyakit yang sudah kita bahas tadi, banyak macam kanker, stroke, penyakit jantung. 240.618 orang dalam 1 tahun. Dan jangan dikira cuma orang tua saja, banyak pasien-pasien saya yang masih di usia produktif 20-an, 30-an, 40-an. Belum tua kan 40. Mati. Masih ingat saya mukanya anak umur 24 tahun, kanker paru, ganas. Waktu dibawa ke rumah sakit sudah terlambat, cuma sempet 1 kali kemo, masuk untuk kemo yang kedua ternyata kondisinya memburuk, diperbaiki tidak bisa, meninggal. Sayang sekali. Ini nih alibi dari pecandu rokok. Kalau sudah ketagihan, apapun akan dikemukakan, disampaikan untuk membela, membenarkan kecanduannya. Katanya rokok itu penyumbang cukai negara yang terbesar. Negara bisa kolaps kalau rokok dihentikan, pabrik rokok ditutup. Nanti karyawannya kerja apa, mau makan apa, keluarganya. Ya kalau ngurusi negara kita harus pakai perbandingan antara penerimaan negara dari cukai rokok dibandingkan kerugian negara untuk menanggulangi penyakit akibat rokok. Sampai saat ini penyakit akibat rokok masih ditanggung oleh BPJS. Nah, baru 2021 ini kan BPJS surplus, sampai tahun lalu masih rugi. Beberapa kali dilakukan diberikan hibah dari pemerintah karena terus-menerus merugi. Sebagai asuransi paling
salah satu asuransi yang paling berani di seluruh dunia karena mau all in. Banyak negara maju yang nggak mau nanggung penyakit akibat rokok secara full claim. Jadi banyak batasan-batasannya, baru BPJS dan beberapa asuransi lain yang berani. Eh, Penerimaan negara dari cukai rokok tahun 2013 itu 103 triliun. Sedangkan biaya untuk ngobati pasien penderita penyakit akibat rokok itu 378 triliun. Ya, kelas 1 SD aja sudah tahu lah bedanya 103 sama 378 itu banyak mana. Jadi ya mungkin tidak sesimpel itu ngelola negara. Banyak sekali yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi sampai saat ini masih ya apa ya, itu tadi, dibenci sekaligus dicintai. Jadi masih sampai saat ini masih diizinkan untuk produksi rokok dengan ya ini apa, bea cukainya dinaikkan secara terus menerus sih. Jadi harga rokok pelan-pelan makin mahal. Harapannya semakin tidak terbeli oleh kalangan menengah ke bawah, untuk kalangan ke bawah ya, sehingga orang yang nggak punya uang nggak akan beli rokok, harapannya gitu. Tapi juga masih juga tumbuh ya produsen rokok lokal yang kualitasnya rendah, dan karena kualitasnya rendah maka dijual murah. Nah, jadi masyarakat miskin masih bisa beralih ke rokok-rokok murah. Kemudian dengan harga rokok yang dinaikkan, yaitu harapannya orang jadi males beli rokok. Padahal satu bungkus rokok sekarang berapa sih? 20.000 ya. 20.000 itu dapat tuh telur sekilo, anaknya 2, makan telur tiap hari, sehari satu lah ya, bisa lah seminggu, bisa untuk perbaikan gizi. Apalagi dibelikan tempe, dibelikan tahu, sampai dapat banyak. Belikan susu bisa ya, namanya orang canduan ya. Kemudian nah tentang perokok pasif, sayangnya bukan cuma perokok aktif yang menderita penyakit akibat rokok. Jadi orang-orang di sekitar perokok aktif juga berisiko tinggi untuk terserang penyakit akibat rokok. Berdasarkan riset dari FCTC untuk Indonesia, itu 54% perempuan menjadi perokok pasif di rumah karena suaminya ngerokok, karena anak laki-lakinya merokok. Terpaksa nih, mereka sebetulnya nggak mau ngerokok, cuma terpaksa menghirup asap rokok. Kemudian risikonya apa sih? Ya hampir sama, walaupun diakui atau tidak sebesar perokok aktif risikonya. Tapi masih berisiko menderita sakit jantung, kanker serviks, paru-paru, gangguan pernafasan, sama keguguran. Kemudian atas nama emansipasi dan kebebasan bertindak, saya rasa semakin banyak anak muda perempuan yang merokok ya. Beberapa sudah tidak malu-malu merokok di kafe, di angkringan. Bahkan yang dulu masih dianggap tabu, cewek berjilbab untuk merokok, nah sekarang sudah nggak malu-malu. Ada banyak yang jilbaban tapi merokok juga bareng sama teman-teman cowoknya atau sama-sama ceweknya. Gini, jadi ada orang-orang yang berbakat kanker,
Kanker itu kan mutasi secara genetis. Nah, ada mutasi genetis yang diturunkan dari orang tua penderita kanker ke anaknya. Kemudian, karena sudah punya bakat, mereka lebih rentan terserang kanker. Kanker sendiri tidak akan muncul atau hanya akan muncul di usia sangat tua, kecuali gaya hidupnya buruk. Nah, karena sudah punya bakat, pola hidupnya jelek, kemudian merokok, ataupun merokok secara pasif, kena dari orang di sekitarnya, maka orang-orang dengan bakat kanker ini pun bisa terserang kanker. Setidaknya ada 2-3 pasien saya yang ibu-ibu maupun anak muda, mbak-mbak gitu, ya kanker. Ada yang kanker paru. Ya realistis saja sih, kalau kanker saluran pencernaan mungkin akibat pola makan ya. Tapi kalau kanker pernapasan, ya tersangka utamanya ya apa yang dihirup. Dan ternyata suami atau anaknya perokok. Suami atau ayahnya perokok. Anaknya yang kanker, ada yang kanker darah, meninggal juga. Pokoknya yang masih muda-muda itu saya masih ingat gimana rasanya melakukan resusitasi jantung paru ke mereka, karena dalam hati itu pengen, eman, sayang banget kalau mereka yang muda ini sudah harus meninggal. Ternyata juga harus meninggal. Nah, sudahlah. Nah, ini hasil penelitian ya, WHO yang neliti. Hmm, sel endotel atau bagian dalam dari pembuluh darah itu menyebabkan inflamasi atau radang dari lapisan endotel pembuluh darah, menyebabkan kerusakan, pembekuan, penggumpalan sel pembeku darah, menyebabkan penyempitan dan kekakuan pembuluh darah. Nah, ini yang juga beberapa tahun terakhir ngetren, yaitu rokok elektrik. Propagandanya sih bilang lebih aman dibandingkan rokok tembakau. Karena penelitian untuk rokok ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu panjang, bisa 20-30-an tahun. Jadi rokok elektrik ini belum sampai ya kalau 20 tahun. Jadi masih yang dihasilkan penelitian-penelitian dalam jangka waktu yang singkat. Nah, dari penelitian tersebut ditemukan bahwa rokok elektrik juga berbahaya, hampir sama dengan rokok tembakau, juga masih mengandung karsinogen atau bahan-bahan yang menyebabkan kanker. Nah, bahan-bahan di dalamnya pun melebihi ambang batas jumlah yang diizinkan untuk ada di dalam tubuh. Dan juga tentu saja masih mengandung nikotin agar orang beli lagi. Nah, bagaimana sih cara untuk menghindari ajakan merokok? Yang pertama, sebisa mungkin hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Ya, saya tahu ada di antara anak-anak muda yang sulit untuk menghindari teman-teman yang merokok. Cuma saya harap kampanye dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, maupun dari materi ini dapat memunculkan kesadaran bahwa efek dari rokok itu nggak enak. Ada banyak yang mati muda karena merokok, yang tenggorokannya dilubangi, yang harus kemoterapi. Kemoterapi itu jangan dikira kayak minum obat biasa. Kemoterapi itu akan menyebabkan efek-efek samping yang banyak orang nggak kuat, banyak yang nyerah sama kemoterapi. Obatnya ada sih, kemoterapi, radioterapi, operasi tentu saja.
Jadi kalau yang kanker paru, salah satu atau seluruh sisi parunya dibuang, potong, dibuang. Misalkan lobus kanan atasnya nih yang kena, ya lobektomi, potong aja. Jadi tinggal berapa, empat lobus yang dipakai kanan kiri. Kemudian yang kedua, jangan takut mengungkapkan dengan sopan bahwa Anda tidak suka merokok. Teman yang baik akan mengerti bahwa Anda tidak mau merokok. Kemudian perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok dan dari sumber yang terpercaya. Ayolah, kalau punya uang buat beli kuota, buat main game online, buat mabar, harusnya bisa juga ngambil atau mempergunakan kuota itu untuk belajar, untuk tahu info-info yang penting untuk diri sendiri maupun orang yang Anda cintai. Rokok itu jelas bahaya. Mau akrobat bibir, akrobat lambe koyo opo, seperti apapun, ya faktanya sudah terbentang luas. Fakta itu bukan lagi opini. Ada yang bilang lucu sih, katanya Tuhan menciptakan tembakau. Kalau nggak suka sama tembakau, silahkan protes ke Tuhan. Bos, Tuhan juga menciptakan babi, tapi Tuhan melarang umat Islam makan babi. Tuhan juga yang nyiptain alkohol, tapi minuman yang memabukkan itu haram untuk yang non muslim. Tuhan juga yang menciptakan heroin, kenapa Anda nggak makan heroin? Atau Tuhan yang menciptakan ubur-ubur, kenapa Anda nggak makan ubur-ubur beracun? Pakai bawa Tuhan buat membela atau membenarkan kecanduannya. Ada yang bilang rokok itu budaya nasional, budaya asli Indonesia. Ya nggak juga sih. Oke, ada rokok kretek nih, budaya asli Indonesia katanya. Budaya asli Indonesia dulu juga biasa bahwa perempuan itu nggak pakai baju atasan, itu biasa, sama kayak laki-laki. Terus kenapa nggak diterusin tuh budayanya ke sekarang? Kenapa ada yang pacarnya disuruh berjilbab, ada yang istrinya ya harus baju panjang, pakai kerudung kalau keluar rumah? Kenapa tidak melestarikan budaya zaman dulu? Ya, gitulah. Kemudian yakinkan diri bahwa rokok bukan sarana pergaulan. Saya masih bisa kok bergaul tanpa merokok. Ya, teman-teman saya merokok, ya sudah, ngobrol aja biasa, ngopi, tapi ya tetap nggak ngerokok. Dan teman-teman saya juga nggak peduli kalau saya nggak ngerokok. Ya kita tetap teman, kenapa enggak? Hindari barang-barang atau kegiatan yang mengandung unsur sponsor atau promosi rokok. Ini agak sulit ya, nah iklannya masih banyak. Perusahaan-perusahaan rokok juga masih berkontribusi aktif, yang kadang menjadi ironi buat saya. Ada pabrik rokok yang punya sekolah badminton paling sukses di Indonesia, membiayai atlet-atletnya untuk berkompetisi di seluruh dunia. Ada juga yang kontribusinya untuk CSR atau apa, lupa saya, CSR, community, ya itulah, membangun banyak fasilitas umum dari bisnis, dari keuntungan dari bisnisnya, yang juga tidak bisa diremehkan kontribusinya. Nah ya itu,
menurut saya masih akan lebih baik kalau jumlah perokok berkurang. Nanti pemerintah pasti punya jalan, perusahaan-perusahaan non rokok juga saya rasa kalau ada peraturannya juga nggak bakal diem untuk memajukan Indonesia dengan sumber yang lain, dari sumber yang lain. Karyawan-karyawan pabrik rokok juga, ya namanya manusia kalau kepepet otaknya akan dipaksa muter untuk cari jalan yang semoga halal. Kemudian usaha lain pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok maupun konsumsi rokok adalah menerbitkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok nomor 109 tahun 2012. Dilarang merokok di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya masih dilanggar ya. Yang langgar tenaga kesehatan sendiri, iya saya tahu. Ya sudah, gimana ya? Ya kita usahakan bersama lah. Kemudian tempat proses belajar mengajar di kampus, di sekolah nggak boleh ngerokok. Guru nggak boleh, tenaga kependidikan nggak boleh, apalagi siswanya. Tempat bermain anak sama sekali nggak boleh ngerokok. Jangan masukin asap rokok ke saluran napas anak. Tempat ibadah tidak boleh, harusnya. Angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Tempat umum, tempat kerja dianjurkan karena masih banyak orang merokok untuk memberikan atau membuat ruang rokok atau smoking room, di mana boleh merokok hanya di ruang itu saja, atau smoking area kalau di area atau tempat umum yang terbuka kayak di stasiun, terminal ada smoking area, nggak perlu tertutup, tapi rokoknya langsung berhubungan dengan udara yang sangat bebas di area yang luas sehingga bisa langsung terbawa angin tanpa harus terhirup oleh orang lain. Gimana sih cara untuk yang terlanjur ketagihan untuk bisa berhenti merokok? Ada dua cara. Yang pertama, berhenti seketika. Hari ini merokok, besok sudah enggak, seterusnya enggak. Berdasarkan penelitian Kemenkes, bagi kebanyakan orang cara ini yang paling berhasil. Cara yang kedua adalah dengan pengurangan bertahap. Biasanya sehari 1 pak, 12, turun 11, 10, sampai 1, pelan-pelan. Jangan lupa gunakan dukungan dari keluarga, teman-teman, sahabat. Kemudian konsultasi kepada dokter, tenaga kesehatan yang mengerti tentang rokok. Olahraga secara teratur. Jika membutuhkan bantuan, tahun 2017 dulu ada Quitline berhenti merokok, itu nomornya, tidak tahu sekarang masih ada atau enggak. Semoga masih ada. Dan yang terpenting sebetulnya menurut saya adalah motivasi internal ya. Jadi ada niat enggak untuk berhenti, karena ya musuh terbesarnya memang diri sendiri. Kalau belum yakin dengan efek negatif dari rokok, kita bahas tentang manfaat atau efek positif dari berhenti merokok. Yang pertama, jelas karena nggak ada penyakit-penyakit akibat rokok, tubuh menjadi sehat, kemudian hidup menjadi lebih berkualitas. Apakah semua non perokok lebih sehat dari perokok? Ya nggak juga. Ada juga perokok yang makanannya bagus, olahraganya bagus, sedangkan yang nggak ngerokok makanannya ngawur, stres, ya jelek juga sih. Sama-sama jeleknya, nggak bisa dibandingkan. Mereka akan memburuk dengan pilihan hidupnya masing-masing. Kemudian tentu saja menghindari racun, kemudian melindungi diri, keluarga, dan orang lain dari bahaya merokok. Ya kalau sayang sama keluarga sih, rokoknya berhenti sih. Racunnya itu akan nempel di pakaian Anda.
Jadi bisa nempel di sofa, nempel di langit-langit rumah, di spray kasur, bantal guling. Habis rokokan di luar, oke lah ngerokoknya di luar. Kan bajunya kena tuh, kena asapnya, ada racunnya. Masuk ke rumah, gendong anaknya, gendong bayinya, nempel ke bajunya. Kehirup deh sama anaknya. Menempatkan anak dari bahaya saya rasa bukan bentuk kasih sayang sih. Kemudian meningkatkan kecerdasan. Kalau berkurang satu kecanduan, fokus itu bisa naik. Jadi bisa fokus tanpa harus merokok. Karena memang fokus nggak perlu merokok. Katanya ya ada guru saya dulu yang kalau nggak ngerokok nggak bisa konsentrasi. Ya itu efek kecanduan bapak. Untung sekarang sarana pendidikan, tempat pendidikan sudah bebas dari asap rokok seharusnya. Kemudian badan dan mulut tidak bau rokok, of course. Tentu saja gigi lebih putih, nafas lebih segar. Iyalah ya, karena yang biasanya kena asap kemudian jadi kuning, kuningnya nggak bisa hilang dengan sikat gigi. Kalau tetap rokokan, kalau sudah nggak ngerokok, gigi bisa jadi lebih putih, nafas lebih segar. Menghemat uang pastilah ya. Anggaran sehari 20.000, 40.000, tabung aja. Ya emang gak sesimpel itu, ya saya tahu. Cuma kelihatan uang yang seharusnya bisa buat rokok bisa ditabung. Ya nggak bisa disangkal kalau itu. Kemudian menambah rezeki. Kalau uang yang seharusnya dipakai buat beli rokok jadi disumbangin. Nah nanti kan menurut kepercayaan Islam yang disedekahkan itu akan dibalas oleh Allah 70 kali lipat. Entah itu bentuknya rezeki materi, kesehatan anak, kesehatan orang tua, keselamatan, nah banyak macam kan rezeki dari Tuhan. Materi ini saya susun berdasarkan sumber-sumber ini yang dari Google Books tadi, The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke, ada di Google Books. Kemudian terima kasih kepada FCTC untuk Indonesia. Kemudian ada definisi tadi yang saya ambil dari KBBI dan juga peraturan pemerintah tentang rokok nomor 19 tahun 2012. Terakhir, merokok tidak identik dengan jantan, justru merokok membuat kejantanan bermasalah, impotensi. Penis itu kan, oh sorry ya, agak vulgar. Ereksi itu dihasilkan oleh corpora cavernosa yang berisi darah. Nah, terpompa tuh darah, isinya embuluh darah. Jaringan yang kayak spons itu kan dialiri darah tuh. Nah, rokok itu bikin arteri dorsalis penis dan lain-lain itu suplai darah ke penis menjadi berkurang sehingga penis nggak bisa ereksi, nggak bisa tegak, namanya impotensi, bapak, mas. Kemudian berhenti merokok jangan menunggu vonis dokter dulu. Oh iya, sorry buat para dokter. Sebetulnya dokter bukan tukang vonis. Dokter itu cuma meriksa, kemudian ngasih tahu penderitanya itu sakit apa, bukan vonis ya, kayak dihukum aja. Padahal yang memvonis perokok itu ya perokoknya sendiri yang bikin penyakit ya. Tapi jangan sampai ketahuan sama dokter dulu baru berhenti merokok. Oke, ini iklan-iklan yang dulu ini ya menarik, diplesetin. Pria sejati tidak punya selera untuk merokok. Kan pria punya selera katanya. Punya selera untuk tidak merokok. Enjoy aja katanya ya. Salah satu merek rokok lebih enjoy tanpa rokok. Merokok bikin hidup lebih redup. Iklan rokok memang basa-basi. Jangan mau ditipu. Tanya kenapa? 4.000 macam bahan kimia dalam rokok bisa bersama setiap tarikan nafas. Demikian. Semoga bermanfaat. Kalau ada diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, berikan klik di tombol like, jempol ke atas. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke rekan-rekan Anda semua. Terima kasih sudah tidak merokok. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya.
Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.